Untuk aturan Cramer secara umum, yaitu matriks persegi N kali N. Jadi pertama kita nyatakan dulu tadi dalam matriks A dan matriks A dan vektor B. Jadi nanti kita akan lihat lebih detail bahwa persamaan itu bisa ditulis menjadi A kali vektor X sama dengan B, dengan A-nya adalah matriks koefisien, X-nya tadi adalah solusi, jadi ini X1, X1 dan seterusnya hingga Xn. Lalu B adalah ini, B1, B2 hingga Bn. Jadi persamaan bisa kita tulis sebagai perkalian matriks A dengan vektor X bar dan menghasilkan vektor B bar. Lalu secara umum nanti X1-nya akan diperoleh dari determinan A1 per determinan A, X2-nya determinan A2 dibagi dengan determinan A, dan seterusnya sampai Xn nanti adalah determinan AN per determinan A. Ini ya. Nah, di sini contohnya masih 3 kali 3. Di sini kita bisa mendapatkan A-nya. Lalu A-nya adalah 1 min 3 min 1. Di sini 1 min 3 min 1. Lalu 0, 4 min 2. Lalu 2, 6, 3. Lalu untuk A1 berarti kita berikan 6, 38 ke kolom 1. Kolom 2 dan kolom 3-nya masih sama dengan A. Lalu A2 berarti 6, 38-nya masuk di kolom 2. Dan yang terakhir A3 di sini masuk ke kolom 3, 6, 38. Nah, nanti tinggal dicari determinannya. Lalu untuk N kali N, rumusnya masih sama, tetapi masalahnya adalah bagaimana caranya mencari determinan matriks berukuran N kali N. Kita akan belajar. Dia memakai namanya adjoint dari A. Untuk belajar matriks adjoint kita butuh matriks kofaktor. Dan untuk belajar matriks kofaktor kita belajar dulu yang namanya minor. Jadi cukup banyak untuk mencari determinan N kali N. Sebelumnya kita belajar dulu determinan untuk N kali N untuk matriks yang khusus. Matriks yang khususnya adalah matriks segitiga. Jadi sebelumnya kita sudah belajar matriks segitiga, dan dia bisa kita dapatkan dengan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Jadi kita belajar dulu determinan untuk matriks segitiga. Oke. Jadi yang bab 1 adalah definisi dari determinan. Definisi yang dari yang mendasar itu akan saya berikan video secara terpisah, dan videonya sunnah yang harus dari mulai sini.
bagaimana cara menghitung determinan. Jadi kita bisa langsung mencari cara mencarinya. Jadi kalau misalnya ini jadi determinan tadi hanya muncul saat matriksnya itu persegi. Lalu untuk matriks yang memiliki baris 0 atau kolom 0, jadi kalau ada baris yang semuanya 0 atau kolomnya semua 0, langsung determinannya adalah 0. Dan kita sudah tahu dari sebelumnya arti dari transpose, yaitu baris A menjadi kolom A transpose, lalu kolom A transpose menjadi baris A, atau baris A menjadi kolom A transpose, dan kolom A menjadi baris A transpose. Determinan mereka sama, jadi A dan A transpose determinannya sama. Itu sifatnya. Lalu ini untuk yang matriks yang paling cantik, untuk mencarinya paling mudah determinannya. Kalau kita sudah punya matriks segitiga, bisa segitiga atas atau segitiga bawah, maka determinannya adalah perkalian elemen di diagonal utamanya, gitu ya. Perkalian nilai-nilai dari diagonal utamanya. Jadi kalau dia sudah menjadi matriks segitiga atas atau bawah, kita mudah untuk mencari determinannya. Nah, lalu kita tahu bahwa setiap matriks, terutama di sini matriks n kali n, kita bisa menggunakan OBE, operasi baris elementer, untuk menghasilkan matriks segitiga. Nah, OBE kita tahu ada 3 buah operasi. Kita bisa mengalihkan suatu baris dengan konstanta K. Nah, kalau misalnya matriks A, suatu barisnya dikalikan dengan K, maka matriks barunya, misalnya matriks B, itu determinannya adalah determinan dari A dikali dengan K. Lalu kalau misalnya kita menukar baris misalnya A ditukar baris menjadi B, maka determinan matriks baru, determinan B, itu adalah minus dari determinan A. Lalu ini yang paling sering kita lakukan, kita menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris lain, maka determinannya tidak berubah. Gitu ya. Jadi kalau yang ini di sini, ini kita mengalihkan baris pertama dengan K, maka hasilnya dia adalah K kali determinan matriks awal. Lalu ini kita tukar, dia baris 1 dan baris 2 itu kita tukar. Jadi matriks awalnya yang ada di kanan ya. Matriks awalnya ada di kanan yang ini, matriks awalnya. Lalu kalau kita mengalihkan suatu baris dengan K, maka determinan matriks barunya adalah determinan matriks awal dikalikan dengan K. Di sini matriks awalnya, lalu kita tukar baris 1 dan baris 2. Kita tukar menjadi ini. Maka determinan matriks baru adalah minus dari determinan matriks lama. Lalu yang terakhir ini kita jumlahkan kelipatan baris 2 ke baris 1, maka determinan yang lama sama dengan determinan matriks yang baru. Matriks elementer kita tidak usah bahas. Nah, di sini kita bisa mencari determinan dengan pengamatan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat matriks, tadi kalau misalnya ada baris 0 atau kolom 0, langsung tidak usah dihitung pakai rumus-rumus, kita bisa langsung determinannya 0. Lalu kalau kalian punya 2 buah baris atau 2 buah kolom yang saling berkelipatan, jadi ada satu baris yang merupakan kelipatan baris lain atau satu kolom yang merupakan kelipatan kolom lain, maka kita bisa langsung juga determinannya 0. Nah, ini alasannya kenapa kalau ada 2 buah baris yang saling berkelipatan atau proporsional, maka dia menjadi 0. Karena ini,
Jadi kita bisa melakukan OBE dari matriks awal ini. OBE-nya adalah, kita lihat dulu di matriks awal, baris 2, 26 min 48 merupakan kelipatan baris 1, yaitu dikalikan dengan 2. 1 kali 2, 3 kali 2, min 2 kali 2, dan 4 kali 2. Lalu kita bisa melakukan OBE, baris 1 kita ganti menjadi baris 1. Oh, ini pakai baris 2, berarti baris 2. Baris 2 kita ganti dengan baris 2 dikurangi 2 baris 1. Ya, padahal kita tahu B2 adalah 2B1, maka ini pasti menghasilkan 0. Jadi 2 dikurangi 2 kali 1, 6 dikurangi 2 kali 3, min 4 dikurangi 2 kali min 2, dan 8 dikurangi 2 kali 4, maka menghasilkan baris 0. Nah, padahal matriks yang OBE-nya seperti ini, determinannya tetap. Jadi determinan matriks baru masih sama dengan determinan matriks lama. Dan determinan matriks barunya adalah 0, karena dia memiliki baris 0. Ya, jadi makanya kalau kita punya matriks dan kita tahu bahwa dia memiliki baris yang proporsional atau merupakan kelipatan baris lain, maka langsung determinannya 0. Di sini juga contohnya, di sini kalian bisa melihat bahwa baris kedua merupakan 2 kali baris pertama. Lalu yang di sini kolom ke sebentar. Oh, ini sepertinya salah ya. Harusnya yang ini adalah kolom kedua, harusnya minus 2 kali kolom 1. Jadi ini min 2, 8, ini harusnya min 2. Lalu yang terakhir, yang bisa kita lihat, yang mana yang merupakan kelipatan. Oh, ini ya. Baris keempat merupakan minus 3 dari baris pertama. Oke, jadi mereka, kalau ini satunya diganti min 2, satunya menjadi min 2, maka mereka semua determinannya 0. Lalu kita akan mengubah matriks A untuk mencari determinannya. Kita ubah dengan OBE supaya menjadi matriks segitiga atas, karena kita tahu bahwa dengan matriks segitiga atas kita sudah bisa dengan mudah mencari determinan. Jadi yang pertama, kita tukar dulu di sini. Kita tukar baris pertama dan baris kedua agar di sininya tidak 0. Karena dari sebelumnya kita harus berusaha supaya yang di sininya tidak 0, karena dia menjadi pivot yang pertama. Di sini kita tukar baris pertama dan baris kedua, maka harus ada minusnya. Jadi matriks yang baru itu adalah minus dari matriks pertama. Maka di sini kita agak terbalik ya. Jadi tadi kita belajar matriks yang baru dibandingkan dengan matriks pertama. Tapi kalau yang sekarang, matriks awalnya kita tetap. Jadi dia yang kita bandingkan adalah A itu, determinan A itu berapa kalinya determinan B. Ya, jadi yang kita lakukan terbalik. Jadi dari yang tadi kita balik dulu. Nah, di sini yang kita tulis bukan determinan B sama dengan berapa kali determinan A, tapi determinan A sama dengan berapa kali determinan B. Karena di OBE yang kita lakukan, matriks A-nya yang tetap. Jadi di sini kita balik. Jadi kalau misalnya kita kalikan dengan suatu dengan suatu konstanta, maka determinan A, kalau A kita kalikan dengan K, maka determinan A adalah 1/K kali determinan B.
determinan B. Atau kita bisa tulis lebih singkat. Seperka determinan B. Lalu di sini kita balik juga, determinan A adalah minus determinan B. Nah, yang terakhir sama. Determinan A adalah sama dengan determinan. Oke. Nah, di sini berarti karena kita tukar baris, maka determinan A adalah minus determinan yang baru. Lalu di sini kita kalikan yang baris pertama dengan sepertiga. Kalau kita kalikan baris pertama dengan sepertiga, maka hasilnya adalah sepertiga. Sepertiga tadi kan determinan A adalah seperka dari determinan B, maka karena dikali dengan sepertiga, ini adalah sepertiga, maka menjadi 3 kalinya. Jadi seolah-olah 3 di sini keluar gitu ya. 3 kali 1, 3 kali min 2, 3 kali 3, seolah-olah 3-nya keluar ke sini. Dalamnya tinggal 1 min 2, 3. Lalu selanjutnya kita ingin mengenolkan yang ini. Jadi baris ketiga dikurangi dengan 2 kali baris pertama, itu tidak mengubah determinan. Lalu selanjutnya kita ingin mengenolkan yang ini. Benar. Kita ingin mengenolkan yang ini. Dia baris ketiga dikurangi 10 kali baris kedua, dan dia tidak mengubah determinan. Nah, yang terakhir, ini masih memakai eliminasi Gauss, berarti kita berusaha supaya di sini satu. Kita berusaha supaya 1. Tapi sebenarnya tidak harus. Ini kebetulan yang ini sudah 1, jadi dia tidak bagi atau kalikan dengan sesuatu. Jadi di sini kita berusaha supaya ininya 1, maka yang terakhir ini kita baris ketiganya kita kalikan dengan min 55. Ya, karena dikalikan dengan min 55, maka determinan awalnya adalah min 55, yaitu min 55 kalinya. Jadi tadi seolah-olah minus 55-nya bisa keluar. Minus 55-nya bisa keluar di sini. Jadi dia min 3 kali min 5 dikali determinannya ini, dan determinan yang ini adalah 1. Jadi dia 165. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung dari sini, langsung dia adalah min 3 kali determinan ini adalah 1 kali 1 kali min 55. Maka dia langsung jawabannya min 3 kali min 55, yaitu 165. Sama saja. Kalau tidak mau langsung ini. Tapi kalau untuk latihan biar sampai eliminasi Gauss, bisa sampai sini. Nah, kalian juga khusus untuk mencari determinan, kita sebenarnya bisa menggunakan OKE atau operasi kolom elementer. Jadi sama dengan yang tadi, aturannya kalau misalnya kita OBE, kita kalikan suatu kolom dengan K, maka determinan yang lama adalah seperka dari determinan yang baru. Lalu sama kalau misalnya kita kalikan 2 kolom, dia menjadi A sama dengan minusnya. Kalau kita tukar 2 kolom, dia menjadi minusnya, yang lama menjadi minus dari matriks yang baru. Lalu sama kalau kita mengurangkan menjumlahkan suatu kelipatan kolom ke kolom lain, dia tetap. Jadi kita bisa melakukan OKE. Nah, kapan kita melakukan OKE? Biasanya saat kita melihat ada 2 kolom yang sudah mirip.
Jadi contohnya di sini adalah kolom yang ini sudah mirip dengan kolom yang ini. Ya, jadi kita tinggal kolom yang keempat dikurangi dengan ditambah dengan min 3 kali kolom yang pertama. Jadi nanti 3 dikurangi 3 kali 1 itu 0. 6 dikurangi 3 kali 2 0 lagi. 0 dikurangi 3 kali 0 0 lagi. Yang terakhir min 5 dikurangi 3 kali 7 yaitu min 21. Ya, dikurangi 21. Jadi min 5 dikurangi 21 itu min 26. Nah, di sini dia sudah cantik ya, dia sudah matriks persegi langsung, matriks segitiga bawah langsung. Jadi di sini kita bisa 1 kali 7 kali min 2 kali min 26 kali 3 juga ya. Ini salah tulis. 1 kali 7 kali 3 kali min 26. Silahkan dihitung hasilnya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa melakukan OKE, tapi ini khusus untuk menghitung determinan saja. Kalau untuk ini tidak bisa, untuk mencari eliminasi Gauss tidak bisa, dia harus pakai baris. Oke, selanjutnya ada sifat determinan di video selanjutnya.